Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemenuhan tugas menganalisis dua alat peraga dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Arhamuddin Ali MSN, maka saya analisis dua pembelajaran atau alat peraga yang ada di sekolah saya. Yang pertama adalah globe dan yang kedua adalah gambar tumbuhan sesuai dengan pelajarannya. Nah, yang pertama yaitu globe. Cara penggunaannya yaitu letakkan globe di tempat yang rata atau mudah terjangkau agar anak-anak bisa melihat langsung dan bisa terjangkau ketika mereka ingin menggunakan globe tersebut. Lalu pastikan sumbu pada kemiringan tertentu dan pegang globe dengan tangan kiri, tangan kanan memutar globe dan untuk mencari dan membaca titik lokasi. Lalu mengamati fitur bumi atau mencari lokasi misalnya Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari globe adalah untuk menunjukkan bentuk, posisi, dan rotasi bumi secara akurat tanpa distorsi atau memutarbalikkan fakta atau karakteristik asli dari suatu menjadi tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian alat peraga tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk globe ini kelebihannya adalah bentuknya akurat, menyerupai bentuk bumi pada aslinya, memberikan gambaran posisi, arah, dan jarak yang benar. Kemudian yang kedua, visualisasi rotasi sangat berguna untuk memeragakan rotasi bumi dan siklus siang dan malam. Yang ketiga adalah pemahaman astronomi dan geografis. Mempermudah mempelajari letak astronomi, yaitu tentang garis lintang atau garis bujur. Kemudian letak geografis karena bentuknya yang melengkung mengikuti permukaan bumi. Yang keempat, representasi laut dan darat. Yang kelima yaitu pembagian iklim, memudahkan dalam memahami pembagian daerah iklim di matahari atau di bumi. Tetapi ada kelebihan dan tentu juga ada kekurangannya, yaitu kekurangannya termasuk ukuran yang besar dan bentuk yang 3 dimensinya yang tidak praktis hingga tidak mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya bulat, sangat susah dibawa kemana-mana, tidak seperti peta atau buku peta ya. Kalau peta tinggal digulung dibawa, kalau buku peta tinggal dibawa pakai tangan atau di dalam tas sudah bisa. Jadi kalau globe lebih susah, apalagi kalau globe yang besar lebih susah dibawa. Lalu skalanya lebih kecil sehingga kurang mendetil. Kalau untuk untuk anak-anak kecil itu kurang bisa dipahami ya, kurang bisa mengena, mereka kurang jelas. Lalu sulit menunjukkan bagian-bagian
tertentu. Berbeda dengan peta yang bisa difokuskan pada satu wilayah seperti pada negara atau peta kota. Kemudian biaya pembuatannya yang tidak kecil. Kalau di tempat kami ya harus membeli, tentu harganya sangat mahal. Lalu kurang fleksibel, hanya dapat menampilkan satu titik. Dan yang terakhir adalah keterbatasan ruang. Itulah tadi penggunaan fungsi, kelebihan dan kekurangan dari globe. Lalu penggunaan yang kedua adalah media gambar. Dalam hal ini saya menganalisis media gambar tumbuhan karena sesuai dengan pelajaran IPA, yaitu gambar tumbuhan dan bagian-bagiannya. Cara penggunaan gambar tumbuhan ini sangat mudah, yaitu kalau dalam skala besar, misalnya ukuran satu karton, atau harus menggambar di papan tulis, ya mungkin satu ukuran papan tulis. Kalau pakai karton bisa ditempel pakai lakban atau double tip, atau diberi bingkai yang diberi cantelan, bisa dicantelkan. Nah, kalau gambarnya kecil bisa dipegang pakai tangan, lebih dekat ke murid. Nah, jika gambar ditempel di papan, pada saat menjelaskan materinya ada baiknya kalau menggunakan stik ketika menjelaskannya, ketika menunjuk bagian-bagian tertentu, misalnya Mbak menunjukkan mana batang, mana daun, mana buah, sebaiknya menggunakan stik supaya lebih tepat sasaran. Tidak hanya menggunakan jari ini itu akan kurang jauh, kurang tepat. Kemudian fungsi dari media gambar atau alat peraga gambar tersebut sebagai media visual atau yang krusial untuk mempermudah siswa memahami struktur tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagiannya, seperti mulai dari bawah, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mereka akan lebih memahaminya. Dan untuk fungsi fisiologisnya, yaitu tentang fotosintesis, penyerapan, dan reproduksi secara konkret. Kemudian visualisasi ini, gambar ini meningkatkan daya ingat, mempermudah pemahaman belajar siswa, konsepnya abstrak, dan motivasi perkembangan aktif peserta didik. Nah, seperti globe tadi, penggunaan alat peraga yang berupa gambar juga ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan media gambar, anak-anak akan tertarik hingga mereka termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian mempermudah pemahaman struktur tumbuh-tumbuhan. Mereka akan lebih paham, apalagi kalau dijelaskan secara detail, digambarkan secara detail. Misalnya itu tadi akar, batang, daun, dan buah serta bunganya. Kemudian meningkatkan daya tarik siswa, meningkatkan daya ingat siswa.
Kemudian peserta didik menjadi lebih aktif karena mereka tentu akan banyak bertanya. Misalnya, oh Bu, kalau tumbuhan itu ada bunganya ya Bu? Oh Bu, kalau tumbuh-tumbuhan itu ada daunnya ya Bu? Tentu mereka akan lebih banyak bertanya. Kemudian mungkin akan bertanya gunanya juga, Bu, untuk apa sih buahnya, untuk apa sih batangnya, seperti itu. Lalu memperjelas konsep. Apa sih konsep yang mau dipakai hari ini? Konsepnya itu tentang pembelajaran tumbuh-tumbuhan, misalnya mengenal tumbuh-tumbuhan. Nah, tentu mereka akan lebih paham karena konsep sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Lalu praktis dan fleksibel. Media gambar sangat praktis, bawanya juga enak, apalagi kalau sudah ada tersedia di kelas lebih enak lagi, lebih praktis lagi karena tinggal ambil terus dibentang, ditunjukkan, dijelaskan kepada para siswa. Kemudian meningkatkan hasil belajar. Tentu setelah mereka melihat gambar-gambar yang menarik tadi, tentu mereka akan terpacu, akan termotivasi untuk selanjutnya mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dan tumbuhan itu sendiri. Mungkin mereka akan belajar, oh saya mau gambar tumbuhan, oh saya akan membuat gambar buah, oh saya akan membuat bunga matahari dan lain sebagainya. Mereka akan termotivasi sehingga pemahaman mereka tentang tumbuh-tumbuhan itu akan lebih meningkat lagi. Dengan pemahaman meningkat, tentu akan meningkatkan pula hasil belajar mereka. Lalu yang selanjutnya, di samping ada kelebihannya juga ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya yaitu media diam. Yang namanya gambar itu ya benda mati, tentu hanya akan diam, nggak bisa bergerak tanpa digerakkan. Itu media gambar. Jadi tidak bisa kalau disuruh pindah sana, pindah sini, itu tidak bisa tanpa manusia yang menggerakkannya. Yang kedua adalah kurang konkret, kurang nyata. Ya nyata ada gambarnya tetapi kurang bisa dilihat langsung, dirasakan langsung sama mereka. Mereka tidak bisa memegang, oh ini akar aku pegang, oh rasanya kasar-kasar, oh ini buah aku makan rasanya manis-manis, ini daun warnanya hijau, oh ini batang yang keras-keras. Tidak bisa seperti itu karena kurang konkret tadi, kurang nyata. Kemudian keterbatasan ukuran. Tentu namanya gambar terbatas dengan ukuran tempatnya, barangkali ukuran kertasnya, kalau digambar di papan tulis juga ukuran papan tulisnya. Nah, keterbatasan ukuran jelas terbatas. Jadi kalau gambar tidak bisa menyamai bentuk aslinya. Misalnya bunga matahari itu besar, bijinya hitam, daunnya lebar. Nah, kalau di dalam gambar tentu tidak bisa menyamainya. Atau daun pisang itu panjang dan lebar, lalu berwarna hijau. Kalau pohon kelapa itu tinggi, tentu tidak bisa dibuat gambar setinggi pohon kelapa aslinya. Jadi memang ukurannya dengan media gambar itu sangat terbatas. Lalu menuntut persiapan guru. Kalau mau memakai
alat peraga gambar, tentu guru akan mempersiapkannya. Ya, kalau sudah ada gambar yang sudah jadi, barangkali lebih mudah. Tetapi kalau belum ada, tentu guru akan berupaya untuk membuatnya. Misalnya dengan membuat gambar-gambar atau menempelkan gambar-gambar, digunting dulu, ditempel dulu di karton, membuat kolase, montase dan lain sebagainya. Lalu kalau enggak mau memakai gambar, menggambar di papan tulis atau menggambar di kertas gambar, itu jelas menuntut persiapan guru yang tidak sedikit. Waktunya yang sudah terbagi-bagi untuk gambar, terbagi untuk merancangnya, terbagi untuk proses gambar tersebut, mewarnainya dan lain sebagainya. Karena menggambar itu tidak bisa dalam waktu singkat langsung jadi gambar, tidak, juga tergantung dari mood kita. Kalau kita lagi mood mau gambar, tercetuslah mau gambar akar seperti ini, mau gambar bunga seperti ini. Tapi kalau kita lagi nggak mood, nggak ada bayangan gambar, hanya nyontoh saja, ya itu tadi tidak bisa dengan waktu yang sedikit. Lalu yang terakhir adalah biaya dan waktu pembuatan. Kalau itu tadi yang sudah dijelaskan di atasnya tadi, kalau pembuatan gambar itu jelas memerlukan biaya dan waktunya. Waktu pembuatan itu tadi yang sangat menyita waktu. Apalagi kalau seorang guru itu kerjaannya sudah banyak. Guru perempuan pula. Jadi di rumah sudah banyak pekerjaan, di sekolah ada banyak pekerjaan, harus pinter-pinter bisa membagi waktu agar waktunya tidak tersita untuk satu pihak saja, untuk satu kerjaan saja. Jadi menggambar itu memakan waktu, kadang-kadang menyingkirkan kegiatan yang lain untuk menyelesaikan gambarnya. Karena saya sering menggambar atau membuat sesuatu keterampilan itu memakan waktu yang sangat banyak. Misalnya ketika membuat gambar bunga atau membuat hiasan kepala, kalau anak-anak mau menari, itu sering memakan waktu yang tidak sedikit, mulai dari buat sketsanya, mulai dari gambarnya, lalu menggunting-guntingnya, menempel-nempelnya, tentu tidak tidak cukup waktu yang sedikit. Kemudian yang paling jelas adalah menggunakan biaya, karena apa-apa harus dibeli. Ya, mau gambar karton harus beli, kertas gambar harus beli. Kemudian untuk pewarna juga semuanya harus beli. Meskipun kita gambar di papan tulis juga, tapi kurang lebih menarik karena papan tulisnya kita, kalau tempat sekolah saya itu hanya tersedia spidol hitam, tidak ada spidol warna, jarang ada spidol warna. Jadi kalau kita gambar di papan tulis itu nanti anak-anak kurang tertarik karena warna-warninya itu tidak ada. Apalagi kalau kelas-kelas yang kecil, kelas rendah itu masih tertarik dengan warna-warna. Jadi mereka akan kurang tertarik seperti itu. Nah, ini ada yang paling terakhir adalah rendahnya keterlibatan aktif, itu yang paling penting. Jadi siswa itu kurang terlibat. Karena apa? Karena tidak mungkin satu pekerjaan menggambar untuk membuat alat peraga langsung melibatkan semua siswa. Apalagi kalau siswa-siswa yang di kelas rendah akan lebih susah. Karena apa? Mereka akan rancu, akan kacau pekerjaan itu kalau ditangani oleh semua anak-anak kecil yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, tentu akan lebih banyak diselesaikan oleh guru. Nah, demikianlah tadi lebih dan kurangnya pemaparan saya atau analisis saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat diterima oleh Bapak dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.